Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Ibadah raya pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, ibadah dilaksanakan dua kali. Ibadah pertama dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan ibadah kedua dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ibadah buka tutup tahun akan diadakan pada hari Jumat pada tanggal 31 Desember 2021, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan seluruh kegiatan doa bergabung bersama MDC Prabu Muli. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169001060780 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169-004-000-0488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 04147228888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Natal. Mari kita bersuka cita kepada Tuhan, sebab terang yang ajaib itu telah lahir di dalam diri. Hey. Serukan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya
Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak-anak Roma, satu suara Mari kita nyatakan. menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Raja di atas segala raja. Sungguh dahsyat perbuatanmu. Ajaib segala apa yang kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita percaya buat Tuhan hadir untuk menyelamatkan kita, amin. Amin. Mari hari ini kita menaikkan pujian yang terbaik bagi Dia. Segenap suku dan bangsa kita memberikan yang terbaik bagi Dia dan katakan, Ria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. hey, selamat Natal saudara. Haleluya. Mari hari ini kita nyanyikan yang terbaik bagi Dia. Hey, bersama katakan, Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama yuk sama-sama suka. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan. Mari ambisi kita sama-sama serukan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria,
Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kau juru selamat dalam kehidupan kami Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Engkau telah hadir bagi kami 2000 tahun yang lalu. Telah turun dari tahtamu. Menjadi manusia. Dan menyelamatkan kami Tuhan. Kami memuji Engkau. Karena Kau juru selamat kami Tuhan. Ini pujian kami. Kita naikkan pujian. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Kau juru selamat kami Tuhan. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Al-Masih Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Ini hidup kami Tuhan. Kami nyatakan Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima kemuliaan yang besar. Kami sembah, kami kemuliaan bagimu. Oh Tuhan, Juru Selamat, segala pujian, segala
Dia Tuhan, Yesus, hanya padamu kami percaya Tuhan, sebab Kaulah Raja kami. Terima kasih Tuhan, sebab kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih buat pembebasan yang Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kini kami mau datang kepadamu Tuhan, untuk menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Mari kita sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya Tuhan. Amin. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bersuka cita hari ini kita memperingati hari kelahiran Kristus. Dan ini sesuatu hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan manusia dan kita semua. Tuhan memberikan dan mencurahkan semua yang baik di dalam kehidupan manusia dan kebaikannya sampai selamanya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita bersuka cita dan bersyukur karena hari ini kita dapat diperkenankan Tuhan merayakan Natal 2021. Tentu kita menyadari bahwa itu karena kasih dan penyertaan Tuhan. Dia yang memberikan kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan berbagai berkat sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Oleh karena itu, sebagai umat percaya Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Hidup yang memuliakan Tuhan adalah mengagungkan, membesarkan Tuhan selaku sumber kehidupan bagi umat manusia, terlebih sebagai umat yang telah percaya kepadanya. Suatu kali
seorang pemuda yang tidak percaya kepada Allah, melakukan perjalanan dengan kapal. Ketika ia berada di kapal, tiba-tiba datanglah ombak yang besar dan menerpa kapal mereka. Sehingga semua orang yang ada di dalamnya menjadi panik dan mulai berdoa. Pemuda ini sendiri tidak pernah berdoa. Bahkan dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Akan tetapi, karena ombak yang semakin mengamuk dan ganas, membuat hati pemuda itu menjadi semakin ketakutan. Ia takut kematian akan datang kepadanya. Pada saat itu, ia mulai mendengar beberapa orang berdoa di kapal itu dan berseru kepada Tuhan. Hati pemuda itu goyah. Sejak kecil ia tidak pernah berdoa, tetapi ganasnya ombak membuatnya kehilangan pegangan dan akhirnya ia memutuskan untuk berdoa. Demikian, ya Allah, jika Engkau benar, Engkau pasti menepati janjimu. Ampuni aku, sucikan hatiku yang kotor ini. Selamatkanlah aku. Setelah ia berdoa, keajaiban pun terjadi. Badai itu menjadi reda dan ombak pun menjadi tenang. Pemuda tersebut begitu bersyukur kepada Tuhan akan kebaikannya. Dengan itu, dia menuliskan sebuah kidung dengan nada yang sangat indah. Pujian yang berbunyi, Amazing Grace, how sweet the sound, the save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Inilah pujian syukur yang keluar dari hati yang terdalam oleh sang pemuda yang bernama John Newton. Benar-benar bahwa pujian merupakan respon yang terbaik yang dapat dilakukan seseorang setelah ia memperoleh kebaikan Tuhan. Pujian seringkali mewakili isi hati yang terdalam. Pujian bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi di dalamnya terdapat nada kekaguman, keindahan, dan penghormatan kepada Tuhan yang berkarya atas hidup kita. Maka dari itu, setiap orang percaya harus terus memuji Tuhan atas kebaikannya. Sebagaimana yang dilakukan Maria Ibu Yesus yang dituliskan di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Tindakan yang dilakukan Maria secara spontan untuk memuliakan Tuhan adalah sebagai respon atas rencana dan tindakan Allah dalam kehidupannya. Allah berkenan memakai Maria menjadi alat keselamatannya demi menyelamatkan umat manusia sebagaimana yang telah dinubuatkan para nabi dalam perjanjian lama. Di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 56 dikatakan di sana, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dari hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan yang hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Dalam ayat sebelumnya
di 28 sampai dengan 38 dikisahkan Allah menyuruh malaikat Gabriel ke Nazaret untuk menjumpai Maria yang bertunangan dengan Yusuf dan menyampaikan bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang hendak menamai dia Yesus. Dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Roh Kudus akan turun ke atas Maria dan anak yang dilahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Selanjutnya di dalam ayat 39 ayat 45 mengisahkan tentang perjumpaan Maria dengan Elisabet di Yehuda. Ketika Maria memberi salam kepada Elisabet, maka anak dalam rahimnya melonjak. Kemudian Elisabet berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah rahimmu." Siapakah aku ini hingga ibu Tuhanku mengunjungi aku? Karena mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat besar, yang sangat luar biasa itu, maka Maria pun membawakan nyanyian pujian untuk memuliakan Tuhan. Maria mengungkapkan isi hatinya untuk memuliakan Tuhan. Maria juga bergembira karena Allah Juru Selamat memperhatikan kerendahan hambanya. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan memperlihatkan kuasanya. Ia menurunkan orang yang berkuasa, melimpahkan segala yang baik kepada yang lapar. Tuhan menolong Israel hambanya. Maria memuliakan Tuhan bukan hanya sekedar karena Tuhan telah memperhatikan dia secara pribadi dalam keadaannya yang lemah, miskin, dan memiliki status sosial yang rendah. Tetapi lebih daripada itu bahwa Tuhan menolong Israel. Karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada Abraham. Bahwasanya melalui kehidupan Maria, karya keselamatan bagi Israel dinyatakan. Janji-janji Tuhan bagi umat Israel disampaikan melalui perantaraan para nabi. Di antaranya adalah Nabi Yesaya akan tergenapi. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yesaya 7 ayat 14 disebutkan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda bahwa sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia menamakan dia Immanuel. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dalam Natal tahun ini dan melalui berita Alkitab saat ini kita pun disadarkan bahwa Allah dapat memakai siapa saja dalam menjalankan misi penyelamatannya bagi dunia ini. Tanpa memandang status sosial, jabatan, kedudukan, dan sebagainya. Tetapi Tuhan mau memakai orang yang takut akan Dia. Sebaliknya, Tuhan menentang orang-orang congkak hatinya. Orang-orang yang menggunakan kekuasaan dengan semena-mena. Orang kaya yang arogan dan memperbudak orang lain. Serta menindas orang miskin. Sebab itu, kita diingatkan untuk membuang sikap dan perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, marilah kita mencontohi sikap hidup Maria yang sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Kehidupannya difungsikan untuk memuliakan Tuhan. Ia memiliki kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan dan memiliki relasi yang harmonis dengan Tuhan maupun dengan sesama. Sikap yang demikian sepatutnya juga kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita dalam menyambut hari Natal sekaligus menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam setiap segi kehidupan, kiranya kita mampu mempermuliakan Tuhan baik secara dalam perkataan, sikap maupun tindakan sebagaimana Maria di dalam kehidupannya.
Nyanyian pujian Maria adalah merupakan ungkapan sukacita atas kebaikan perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam diri Maria. Allah menggenapi janjinya. Dia setia kepada janjinya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa dan menyatakan rahmat-Nya turun-temurun. Sebagaimana yang diungkapkan dalam nyanyian Maria di ayat yang ke-50. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan Tuhan tidak ada satupun yang mampu menghambatnya. Terus berkelanjutan bahkan sampai selamanya bagi orang yang takut akan Dia. Kebaikan Tuhan tidak satupun yang sanggup membatalkan dan menahannya. Allah baik. Baik merupakan sifat Allah itu sendiri yang tidak bisa terlepas dari dirinya. Dan karena tidak bisa tidak, setiap saat Dia selalu baik. Allah baik sampai untuk selamanya. Perwujudan kebaikan Allah atas manusia adalah turun dari tempat maha tinggi dan datang ke dunia ini mengambil rupa seorang hamba, dan dalam keadaannya sebagai manusia Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ia melakukan itu karena Ia baik bagi kita, yaitu mengasihi kita sebagai manusia hina dari dosa, oleh dosa yang semestinya dibuang jauh dari hadirat Allah. Namun oleh kasih-Nya Ia menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan menanggung segala dosa kita di atas kayu salib. Mati dan dikuburkan. 3 hari kemudian Ia bangkit dan hidup. Dan barang siapa yang percaya, menerima dan menyerahkan diri kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Penyerahan diri kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan tampak di dalam kehidupan sehari-hari, di mana arah hidup kita bukan lagi kepada dunia dan diri sendiri, tetapi kepada Kristus. Artinya bahwa bila kita telah percaya, menerima dan menyerahkan diri kepada Kristus, tidak lagi hidup menurut dunia, tidak lagi menurut daging, tetapi oleh firman Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus. Inilah yang disebut orang benar akan hidup oleh iman. Sebagaimana Paulus mencatat di dalam Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman kita akan terus bertumbuh bila kita memberi telinga untuk mendengar firman Kristus. Sebagaimana yang dicatat di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Pendengaran kita terus kita pertajam dengan pendengaran akan firman Tuhan, bukan kepada berita dunia. Pendengaran kita terus diarahkan kepada berita baik, yaitu Injil Kristus yang memberikan hidup, bahkan hidup sampai kepada kekekalan. Berita baik yaitu firman Kristus yang menyegarkan tulang-tulang kita, memberi kekuatan, pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang keluar dari mulut Tuhan. Kebenaran dari mulut Tuhan tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya pasti akan tergenapi. Kebenaran dari firman Kristus tidak ada setitik pun dusta dan kepalsuan. Kebenarannya kekal sampai selamanya. Itu sebabnya ketika kita memasang telinga dan memberi perhatian sepenuhnya kepada firman Kristus, maka kita akan mengalami penyegaran, sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, dan pemulihan. Sebagaimana yang dicatat di dalam Amsal 15 ayat 30. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Pasanglah telinga dengan baik kepada kabar baik, bukan kepada kabar buruk.
Kabar baik adalah Injil Kristus. Pasanglah telinga kepada Injil dan perhatikanlah firman Kristus. Firman Kristus adalah kabar baik yang memberikan kehidupan dan hidup sampai kepada kekekalan. Tutuplah telinga kepada kabar buruk dari dunia ini. Palingkan wajahmu daripadanya dan arahkan seluruh pandangan, telinga, perasaan, kehendak kepada kabar baik, yaitu firman Tuhan yang memberikan kekuatan, pengharapan, sukacita, damai sejahtera, dan kehidupan sampai kepada kekekalan. Sebagaimana Maria mengarahkan telinga, hati, perasaan kepada kabar baik, kepada berita baik yang disampaikan oleh malaikat Gabriel yang datang kepadanya. Dia menutup telinga kepada berita intimidasi dari dirinya dan sekitarnya. Dia menghentikan kekhawatiran dan ketakutan dirinya oleh perasaannya sendiri. Namun ia mengamini perkataan firman Tuhan yang disampaikan malaikat Tuhan kepadanya dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu itu." Kabar baik yang datang kepada Maria itu mendatangkan kebaikan baginya setelah ia menerima seperti yang diperkatakan malaikat itu. Kabar baik akan baik dan mendatangkan kebaikan bila kita menerima dengan baik dan melakukan dengan sebaik-baiknya. Kabar baik dan kebaikan Tuhan yang diterima Maria, diresponnya dengan menyanyikan pujian dan memuliakan Tuhan yang muncul dari dalam hatinya. Maria menyadari betapa Allah itu baik kepadanya, kepada umatnya. Tuhan tidak pernah melupakan janji-janjinya. Tuhan setia kepada janji-janjinya. Kebaikannya tidak ditentukan oleh perbuatan dan status sosial manusia. Kebaikan Tuhan yaitu menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kebaikan Tuhan itu turun-temurun sampai selamanya. Dari nyanyian Maria yang dituliskan ini, ada beberapa hal kebaikan Tuhan yang luar biasa yang dialami oleh Maria dan dinyatakan kepada umat kepunyaannya sampai selama-lamanya. Hal yang pertama bisa kita melihat di dalam ayat 48 sampai 49. Allah memperhatikan kerendahan hambanya. Hal yang kedua, rahmat Tuhan turun-temurun bagi orang yang takut akan Dia. Bagi yang ketiga, mencerai-beraikan orang-orang congkak hatinya. Meninggikan orang-orang yang rendah. Melimpahkan segala yang baik bagi orang yang lapar. Menolong hamba-hambanya. Allah mengingat rahmat dan janji-janjinya turun-temurun. Satu hukuman membawa kembali kepada manusia untuk menikmati kebaikan-kebaikan Allah turun-temurun sampai selama-lamanya menurut nyanyian Maria. Hukuman itu adalah menyingkirkan kecongkakan. Kecongkakan merupakan biang kerok malapetaka yang menjauhkan kita dari kasih karunia dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sifat mengandalkan diri sendiri adalah kecongkakan dan merupakan kekejian di hadapan Allah. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 6 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Kecongkakan menjauhkan diri kita dari hadirat Allah. Kesombongan mengasingkan kita dari kemurahan Allah. Keangkuhan menghalangi kebaikan Tuhan yang mengalir setiap saat atas kita. Namun kita bersyukur
oleh karena kebaikan Tuhan, kesombongan manusia disingkirkan, dihancurkannya, agar kebaikan-kebaikan dari Dia kita dapat menerima dan menikmatinya. Kebaikan Allah yang diberikan kepada kita adalah turun-temurun sampai untuk selamanya. Kebaikan Allah terus mengalir dan setiap penghalang kebaikannya disingkirkan dan dihancurkannya oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang menyertai setiap orang percaya. Setiap orang yang menerima dan menyerahkan diri kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberi kemampuan untuk hidup hormat dan takut akan Tuhan. Mereka diberikan kekuatan oleh Allah sendiri melalui Roh Kudus untuk mampu mendeteksi, menyingkirkan, dan menghancurkan setiap penghalang kebaikan Allah atas mereka. Menurut nyanyian Maria, semua kebaikan Allah selamanya kita dapat menikmatinya. Sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas 1 ayat 50a dikatakan, rahmat Tuhan turun-temurun bagi orang yang takut akan Dia. Hal yang pertama, untuk kita dapat menikmati semua kebaikan Tuhan sampai selamanya adalah memiliki rasa hormat, takut akan Tuhan. Apa itu rasa hormat dan takut akan Tuhan? Hal yang pertama adalah pribadi yang mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar artinya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Hal ini diawali dari kehadiran Kristus yang menghampiri kita dengan kasih dan karunia-Nya. Pribadi yang mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar artinya memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Hal ini diawali dari kehadiran Kristus yang menghampiri kita dengan kasih karunia-Nya datang ke dunia ini, dan barang siapa yang menyambutnya dengan menerima dan menyerahkan diri kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan yang memerintah dalam hidupnya. Di saat penyerahan diri kepada Kristus, inilah kita menjadi terhubung dengan sorga dan memiliki akses kepada Bapa di sorga. Sehingga kebaikan-kebaikan Allah dari tempat maha tinggi akan mengalir deras tanpa terhalang oleh apapun di dalam hidup kita sampai kepada kekekalan. Bagian yang kedua, daripada rasa atau memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan adalah mengandalkan Tuhan saja. Penghalang kebaikan Tuhan yang tidak mampu kita atasi adalah dosa. Dosa adalah memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Pemberontakan itu adalah tidak lagi mengandalkan Tuhan, namun kekuatan diri sendiri dan manusia. Merasa mampu dan bisa tanpa Tuhan. Sekalipun tahu Tuhan, ingat Tuhan, namun tidak datang kepada Tuhan. Tidak mencari wajah Tuhan, namun berjalan pada keinginan dan kemauan diri sendiri. Sikap seperti inilah yang tidak mengandalkan Tuhan. Sikap mengandalkan Tuhan akan tercermin dalam keseharian kita. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki kerinduan yang dalam untuk datang kepadanya dengan merendahkan diri dan mencari wajahnya. Berdoa dan berseru bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan binasalah kita. Kita menyadari bahwa satu-satunya yang dapat memberi kita hidup dan memelihara hidup kita sampai kepada kekekalan adalah Tuhan. Allah berjanji bahwa orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Tuhan akan melimpahkan dengan segala kebaikannya. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yeremia 17 ayat 6 sampai 8. Dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bagian yang kedua,
untuk kita dapat menikmati segala kebaikan Tuhan sampai selamanya adalah rendah hati. Rendah hati adalah menyadari akan keterbatasan diri. Orang-orang yang menyadari akan keterbatasan dirinya akan jauh dari hati yang congkak dan memiliki kesabaran serta bertekun dan ulet. Di sisi lain, sikap rendah hati tidak mudah terpeleset dan jatuh, bahkan memiliki kekuatan yang dapat mampu bertahan di tengah segala keadaan. Lebih dari itu, kerendahan hati dapat menimbulkan belas kasih Allah kepada kita. Kebaikan-kebaikannya dari tempat maha tinggi akan mengalir dalam hidup kita. Sebagaimana yang dicatat dalam Amsal 22 ayat keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bagian yang ketiga, rasa lapar akan Tuhan. Manusia kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh jasmania kita membutuhkan asupan makanan yang bergizi. Salah satu signal bahwa tubuh kita sedang kekurangan asupan dan membutuhkan asupan adalah adanya rasa lapar. Dan karena adanya rasa lapar itu terjadi, maka kita berusaha untuk mencari makanan untuk dimakan agar dapat mengusir rasa lapar dan kita menjadi kuat kembali secara fisik. Demikian juga rohani kita. Bahwa rohani kita membutuhkan asupan makanan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah asupan makanan yang bergizi untuk rohani kita. Dan hal ini hanya akan terpenuhi bila kita memiliki rasa lapar akan firman Tuhan itu sendiri. Karena adanya rasa lapar itu sehingga kita mencari sampai kita menemukannya. Dan tidak hanya menemukannya, kita pasti mengunyahnya dan menelannya sehingga itu menjadi kekuatan dan memuaskan rohnya kita. Kepuasan terjadi oleh karena di dalam firman Tuhan itu ada sukacita, ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada keberhasilan yang Allah sediakan di dalamnya. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 3 dikatakan di sana, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Allah itu baik. Semua yang baik diberikannya. Kebaikannya sampai selamanya. Dan selamanya kita dapat menikmatinya bila kita hidup takut akan Dia, rendah hati, dan rasa lapar akan Tuhan. Selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun 2022. Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Dan semua yang baik Engkau telah berikan kepada kami melalui Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia ini, yang hadir di dalam hidup kami, yang menjumpai kami, dan yang tinggal bersama dengan kami, yang menyertai kami, yang menuntun kami, yang memimpin kami setiap waktu. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan terus menaruh rasa lapar akan Engkau di dalam hidup kami, dengan suka kepada kebenaran-Mu, kepada firman-Mu. Ajar kami untuk setiap hari menyadari akan keterbatasan diri kami, sehingga kami memiliki kerendahan hati dan kami memiliki rasa hormat dan takut akan Engkau, sehingga hidup kami hidup di dalam menikmati segala kebaikan dan kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Kami dapat juga membagikannya kepada yang lain, memberikannya kepada yang lain. Lewat hidup kami nyata kebaikan-kebaikan Tuhan yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur buat hari ini karena kami diberikan waktu untuk mengingat akan kelahiran-Mu, untuk merayakan kelahiran-Mu
di dalam hidup kami. Dan biarlah setiap hari kami ada di dalam perayaan akan Engkau yang hadir di dalam hidup kami. Dengan kami hidup di dalam segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Mari kita sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya Tuhan. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan bersyukur karena Ia memberikan kita kesempatan untuk kita dapat merayakan Natal 2021. Yang sebentar lagi kita akan sampai kepada penghujung tahun dan kita akan menyongsong tahun yang baru. Terima kasih ya Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami sampai saat ini dapat menikmati dan merayakan akan kelahiran-Mu, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan karenanya kami akan mengakhiri ibadah Natal ini. Kami akan mengakhiri persekutuan kami pada hari ini. Namun satu hal yang kami percaya, Tuhan akan terus berkarya, menyertai, memimpin dan menuntun langkah-langkah kami oleh Roh Kudus-Mu yang Tuhan telah berikan bagi kami. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sampai kepada kehidupan yang kekal dan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada Engkau untuk menerima segala berkat-Mu yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Mari arahkan kedua tangan-Mu kepada Tuhan dengan Engkau mengangkatnya. Allah yang hidup memberkati engkau. Berkat daripada Allah Bapa di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita, yang mempersekutukan kita di dalam Roh Kudus, menuntun, memimpin langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini
sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan dan menerimanya berkata, amin. Selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun 2022. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.